Halo semuanya, balik lagi di channel Alur Cerita Film. Setelah kemarin kita menamatkan season pertama, kali ini Alur Cerita Film akan melanjutkan The Walking Dead season kedua. Pastinya kalian semua sangat excited bukan? Dimana di season kedua ini, Rick yang berhasil keluar dari CDC berencana melanjutkan perjalanan untuk pergi menuju Fort Benning. Setelah harapan di bidang kedokteran lenyap, kini mereka harus bisa menerima kenyataan, bertahan hidup di dunia yang sudah diambang kepunahan. Oke lah, daripada penasaran menunggu kelanjutannya, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian terhibur dengan channel ini, silahkan subrek aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Alur Cerita Film. But there's always that chance, isn't there? Keep people safe. Slim chances now. I tried. Day before last. Our group's smaller now. I won't say I blame her. Maybe even harder than I can imagine. Trying hard not to lose faith. That's what lies ahead. My family, my son, fight for each other. So we gotta stick together. Di season kedua ini, Rick yang berhasil keluar dari CDC kembali menghubungi Morgan. Ia pun memberitahu jika CDC sudah musnah dan tidak ada lagi yang tersisa. Ilmu kedokteran dan juga para ilmuwan sudah menyerah menghadapi semua ini. Ia dan kelompoknya hanya bisa bertahan, menjaga satu sama lain dan berharap bisa ada harapan yang tersisa di dunia yang sudah diambang kiamat ini. Rick pun memberitahu rencananya selanjutnya, di mana ia akan pergi menuju Fort Benning. Rick memperingatkan Morgan untuk terus berhati-hati dan berharap bisa kembali bertemu dirinya dan juga Dwayne di Fort Benning. No, you wouldn't. You were just a baby. Ick. Yeah. Can we go? Di perjalanan menuju Fort Benning, Shane yang sedang membersihkan senjata terlihat menarik perhatian Andrea. Ia pun meminta Shane untuk mengajarinya sedikit tentang persenjataan. Hingga di tengah obrolan tiba-tiba, Oh jeez. No. Maybe we should just go back. suwe sekali saat perjalanan terhambat bekas-bekas mobil pengungsi. Di saat itu pula mobil Abah Del kembali mengalami overheat. Lantas mau bagaimana lagi? Sembari menunggu mobil dingin, mereka pun memutuskan untuk berpencar dan mencari lootingan yang berguna. Melihat masih terdapat jasad-jasad di dalam mobil, Lori dan Carol meminta anak-anaknya untuk jangan jauh-jauh dari pandangannya. Sementara itu, Rick meminta Abah Del untuk mengawasi keadaan dari atas. Betapa bahagianya Shane dan Glenn saat menemukan beberapa galon air yang sangat berguna. Namun di saat itu pula Abah Del langsung syok saat melihat sebuah pergerakan. My God! Sontak Rick pun panik saat melihat gerombolan zombie yang sedang bermigrasi mengarah ke tempat mereka. Rick yang panik berusaha memperingatkan semua orang untuk bersembunyi. Suwe sekali. Di tengah keadaan genting, T-Dog malah terluka cukup parah.
Melihat satu zombie malah masuk ke mobil, Andrea yang bersembunyi di WC terlihat panik. Lantas ia pun berusaha merakit pistol untuk menembaknya. Akibat kecerobohannya, si zombie akhirnya menyadari keberadaan Andrea. Untung saja berkat obeng dari Abah Del, Andrea bisa menghabisi zombie ini. Untung saja Daryl dengan cekatan mampu menyelamatkan T-Dog. Dirasa para zombie masih banyak, Daryl berusaha menyamarkan T-Dog dengan bau mayat. Tanpa diduga, cosplay yang dilakukan Daryl berhasil mengelabui para zombie. Sementara itu, dirasa situasi sudah aman, Rick dan yang lainnya merasa lega. Namun saat Sophia akan mengambil bonekanya, di tengah kepanikan, Sophia menyuruh Rick untuk menembak. Namun Rick yang tak ingin gerombolan zombie tadi menyerangnya memilih untuk lari. Melihat lubang bayawak di wahangan, Rick menyuruh Sophia untuk bersembunyi, sementara ia akan mengalihkan kedua zombie. Namun baru saja Rick pergi, Sophia yang takut bayawak memutuskan untuk kembali ke jalan sendirian. Singkat waktu, Rick dan Daryl pun heran saat Sophia menghilang dari persembunyiannya. Rick pun menjelaskan jika ia sudah memberitahu Sophia untuk menunggu di tempat ini, sementara ia mengalihkan dua zombie yang mengejar. Di tengah rasa khawatir, Daryl si top global tracking berusaha untuk menyusuri jejak Sophia. Melihat jejak kaki yang berbelok, Rick yang tak ingin semua orang khawatir menyuruh Shane dan Glenn untuk kembali ke jalan. Sementara ia dan Daryl akan melanjutkan pencarian. Setelah melakukan combo maut, Rick yang melihat daging di mulut zombie berniat melakukan otopsi guna memastikan itu bukanlah daging Sophia. I feel it in there. Just got back. Double woodchuck for lunch. Melihat hanya bangkai marmot, Rick dan Daryl pun merasa lega. Di sisi lain, Carol yang khawatir dengan Sophia meminta semua orang untuk mencarinya. Namun Shane yang datang meminta Carol untuk tenang karena Rick dan Daryl sedang mengusahakan hal itu. Lantas Shane yang tak ingin semua orang panik menyuruhnya untuk kembali membersihkan jalanan dan fokus ngeluting selagi masih ada waktu.
Sementara itu si bocil Carl berusaha untuk berguna meskipun sangat beresiko dicupang zombie. Untung saja mayat ini tidak hidup. Carl yang berhasil mengambil peralatan berusaha menunjukkannya pada Shane. Saat Carl memamerkan temuannya, Shane yang tidak peduli menyuruhnya untuk memberikan peralatan itu pada Abah Del. Melihat sikap Shane yang sentimen, sang wanita yaitu Lori merasa jika Shane sudah tidak peduli lagi dengan Carl dan juga dirinya. Lah, bukannya elu yang nyuruh buat gue ngejauhin elu dan keluarga lu? Dan kini Shane yang sudah move on berusaha untuk menjauh. Tak cuman itu, kini ia sedang mempersiapkan mobil baru untuk berpisah dengan kelompok ini. Mendengar hal itu, Lori seakan panik dan berusaha menghentikan niat selingkuhannya ini. Dasar woman. Saat hari semakin poek, Carol pun semakin khawatir menunggu kabar anaknya. Dan saat Rick Daryl kembali, Carol pun panik saat mendengar jika Sofia belum ditemukan. Ia pun meminta mereka untuk kembali mencarinya. Namun akan sangat berbahaya ngapruk di malam hari. Rick pun meminta Carol untuk bersabar. Ia pun berjanji akan kembali mencari Sofia esok hari. Di tengah kepanikan, Carol pun akhirnya menyalahkan Rick atas apa yang telah terjadi pada anaknya. Di keesokan harinya, Rick yang akan melanjutkan pencarian meminta semua orang untuk mengambil senjata melee agar tidak memancing perhatian para zombie. Lantas, Daryl yang ahli berencana untuk menyisir sungai untuk melanjutkan pencarian. Sementara Del dan T-Dog disuruh untuk menunggu di tempat ini. Melihat sebuah tenda Uprookers, mereka pun berharap bisa menemukan Sofia yang mungkin saja bermalam di sana. Melihat ada orang di dalam, Rick menyuruh Carol untuk memanggil Sofia. Sophia, it's mommy. Sophia? Ternyata bukanlah Sofia, melainkan sosok Uprookers putus asa yang telah mendiskon umur. Lantas Daryl pun mengambil pistolnya untuk tambahan senjata. Some guy. I think that way, I'm pretty sure. We're ringing him herself. Come on. Mendengar suara lonceng berasal dari gereja, Rick pun berencana untuk mengeceknya. Rupanya di dalam sana terdapat banyak jemaat yang sudah menjadi zombie. Namun sialnya Sofia tak kunjung ditemukan. Dan ternyata suara lonceng di gereja ini sudah disetel otomatis. Saat semua orang kelelahan, mereka pun memutuskan untuk istirahat sejenak. Dirasa ada kesempatan, Lori kembali menanyakan alasan Shane yang akan pergi meninggalkan kelompok ini. Pakai nanya, kan udah dijelasin jika ia melakukannya karena Lori yang menyuruhnya untuk menjauhi keluarganya. Meskipun berat mengingat kenangan indah Gabrut yang sering ia lakukan, namun semuanya sudah berbeda karena Rick sudah kembali. Terlebih ia tidak ingin merasakan panas dada melihat kemesraan Lori dan Rick di depan matanya. Hingga di tengah obrolan, tanpa diduga Andrea menguping semua percakapan skandalnya bersama Lori. Saat hari mulai maghrib, Shane menyuruh Rick untuk menunda pencarian sampai esok hari. Namun Rick yang tak tega berusaha memaksakan pencarian minimal sampai malam tiba. Mendengar hal itu, Shane yang tahu Rick selalu nekat menyuruh Daryl dan yang lainnya untuk menyusuri sungai, sementara ia dan Rick akan menyusuri sekitaran gereja. Mendengar hal itu, Carl meminta izin untuk pergi bersama Rick dan Shane. Here. Is the whole plan?
Di tengah perjalanan, Lori yang muak dengan tatapan Carol yang seakan menyalahkan suaminya memohon pada Carol untuk mengerti dan jangan menyalahkan Rick atas semua ini. Terlebih saat Sofia lari ke hutan dikejar 2 zombie, hanya Rick lah yang tanpa ragu membahayakan nyawanya untuk menolong Sofia, sedangkan yang lainnya cuman bisa pelangap-pelongo. Mendengar hal itu sontak membuat semua orang tertegun, terutama Carol yang berusaha untuk ikhlas dengan nasib yang menimpa anaknya. Sementara di sisi lain, saat Rick sedang menyusuri hutan, ia yang mendengar suara kerosak langsung waspada. Saat Shane akan menembak rusa tersebut, Rick pun melarangnya. Bagaikan di taman safari, Rick membiarkan anaknya untuk melihat rusa itu dari dekat. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Namun sialnya, episode pertama season 2 ini sudah berakhir. Bagaimana, menegangkan sekali bukan? Setelah meninggalkan CDC yang telah hancur, Rick dan kelompoknya memutuskan untuk pergi menuju Fort Benning. Namun di perjalanan mereka terhenti oleh kumpulan mobil pemudik yang terbengkalai, hingga keadaan diperparah dengan gerombolan zombie yang bermigrasi. Hingga dari kejadian itu, Sofia pun harus hilang di dalam hutan, dan Rick yang merasa bersalah terus berusaha meminta kelompoknya untuk mencari Sofia. Dan kini, Rick kembali harus merasakan penderitaan saat anak sematawayangnya tertembak seseorang. Kira-kira siapakah penembak itu? Nantikan episode selanjutnya hanya di Alur Cerita Film.